Hi everyone. Kalau kalian lihat aku pakai handuk ini gini karena aku udah habis potong rambut, terus mau styling sekalian nyoba salah satu obat keratin. Namanya Picaru. Ini tuh kayak udah banyak banget sliweran dan kepo banget gimana hasilnya karena aku juga sering pakai keratin dan itu tuh perih di mata. Jadi mari kita coba ini. Ini aku baru pertama kali banget nyoba Picaru karena kenapa aku nyoba Picaru karena obat ini tuh nggak suka karena perih, bukan karena apa. Hasilnya bagus, cuma bikin mata perih terus kayak tersiksa banget gitu re-apply-nya setiap 3 bulan, jadi malas. Aku coba Picaru. Dan kalau kalian mau coba obat keratin harus baca petunjuk pemakaiannya karena setiap obat keratin itu cara penggunaannya juga beda. Jadi step pertama setelah keramas adalah keringin rambutnya sampai 100% kering. Entah kalian mau pakai yang angin yang panas atau angin yang dingin, terserah. Oke, kalau kalian udah selesai keramas, terus kalian keringin sampai 100% kering dan gak ada demek-demek basah gitu. Jadi emang harus benar-benar kering karena itu juga bakal mempengaruhi dari kinerja si obat keratinnya. Dan selama aku pakai keratin memang tidak dianjurkan untuk menggunakan kayak hair tonic dan lain sebagainya, biar dia itu kayak memaksimalkan dan tidak mengganggu kinerja si keratinnya. Jadi setelah dikeringkan, kemudian kita bakal bagi rambutnya jadi 4 dan apply si krim keratinnya. Ini rambutnya kita bagi jadi 4 bagian biar kalau kita pakein krimnya dia bisa dipakein secara merata dan nggak ada part rambut yang ketinggalan atau nyangkut dan lain sebagainya. Nah, kalau udah jadi bagi 4 gini, terus aku mau buka si krimnya. Baru banget guys. Terus pegal, terus kalian juga udah bakal dapat si sarung tangan. Ini kalian harus pakai sarung tangan biar aman. Dan kalian apply ke rambut tipis-tipis sampai dia benar-benar basah dan lembek. Kalau udah kebuka, kita bakal tuangin ke tangan langsung. Ini harum loh, nggak bikin perih juga. Pakaiin ke tangan dan pakainya sedikit demi sedikit sampai dia merata. Kalian juga bisa pakai sisir, jadi terus ulang-ulang aja sampai dia benar-benar basah dan selesaiin semua bagiannya. Kalau kalian udah bagi per section kayak gini, terus ambil rambutnya sedikit-sedikit aja, nggak apa-apa. Yang penting krimnya teroleskan sampai rata, nggak ada yang tertinggal. Kalau udah selesai, kalian bisa tungguin 20-30 menit, terus kalian tinggal lihat hasilnya. Guys, jadi ini udah 30 menit dan ini udah agak kaku gitu. Terus aku mau tes. Caranya adalah kalau dia udah meresap, kalian tarik nih selai gitu. Nah, kalau dia udah nggak kembali lagi ke bentuknya semula, terus kayak dia nggak putus tuh, jadi udah nyerap. Tapi ini kayaknya kurang, jadi aku mau tambah sekitar 10 menit lagi dan mari kita keringkan setelah ini. Guys, ini aku sudah mengeringkan rambutku. Jadi keringnya lama banget, 30 menit itu pokoknya, atau 45 menit pokoknya lama banget. Terus kita bagi lagi, terus kita tinggal catok sehelai demi sehelai. Ini aku masih manasin catokan. Terus ya udah, let's do it. Terus sekarang kita catok. Ini udah panas, pakai suhu yang 160 derajat kalau kalian rambutnya rusak. Terus pakai suhu 210 derajat kalau kalian rambutnya ngembang. Karena rambutku termasuk yang rusak dan gak terlalu ngembang, jadi aku pakai 160. Dan kita bagi helainya tipis-tipis banget. Terus pakai sarung tangan, jangan lupa karena ini panas. Cetok aja deh guys. Aku cetoknya ulang 3 kali gitu, jadi biar semuanya meresap. Satu, dua. Pelan-pelan aja, nggak usah kayak nggak usah, kayak pelan-pelan aja biar semuanya tuh meresap. Jadi nggak sia-siakan catokannya, jadi pelan-pelan aja guys. Dan aku bakal lanjutin setengahnya. Oke. Please, kalau kalian ngelakuin part ini, lakuin dengan teliti dan sabar. Usahakan semuanya tuh udah dicatok sampai ke akarnya.
Guys, jujur ini tuh udah malam. Padahal aku mulai dari jam 3:30, terus sekarang udah jam 7. Lama banget sumpah, kayak waktu gue udah sampai juling. Mari kita lanjutkan. Kalau udah dicatok per helai, terus kalian tinggal lakuin final touchnya aja kayak gini. So guys, this is the result setelah hampir setengah jam atau sejaman gitu nyatok, dan akhirnya selesai. Cuma ini potongan rambutku kayaknya kurang rapi deh. Habis itu aku mau makan dulu, istirahat dulu. Habis itu kita akan rapiin potongan rambutnya biar tambah kebentuk gitu. Because I want it like a layer, but it doesn't look like that. Tuh kayak jauh banget. Masa aku harus gini baru kelihatan? Begini nggak kelihatan. Jadi mungkin aku bakal trim dia lagi. Ya, habis ini tinggal keramas bilas pakai conditioner, and kita keringin terus kita cetak lagi, oke? Dan ini adalah hasil setelah aku bilas pakai conditioner aja, jangan pakai sampo ya guys. Ingat, nggak boleh pakai sampo. Dan ini aku bakal hair dryerin lagi, cuma karena ini udah malam banget jadi kayak ya ampun, termak gue marah nih. Jadi mari kita hair dryerin aja sampai bener-bener kering, 100% kering. Pokoknya nggak boleh ada yang basah sama sekali, nggak boleh ada yang demak, harus kering 100%. This is the result. Kalau pas dia udah habis dikeringin, aku lagi ngecek rambutku dan sisiran rambutku untuk memastikan apakah dia udah 100% kering atau masih ada beberapa bagian yang basah. Setelah dicek beberapa kali, aku merasa kayak bagian bawah rambutku dan bagian belakang tuh kayak masih agak demek gitu. Entah karena ini pengaruh pakai angin dingin atau gimana. Jadi aku memutuskan untuk bagi-bagi rambut dan hair dryerin lagi. Sejujurnya ini udah jam 10 dan udah malam banget, jadi kayak mikir-mikir banget untuk hair dryer karena gue takut dimarahin emak dan mengganggu tetangga. Jadi aduh, ini berpikir banget kayak ya udah kita bagi-bagi aja, terus kita hair dryer lagi. Dan aku sisir ini kayak biar dia tuh nggak ada yang kusut-kusut kayak gitu. Setelah memastikan semua bagian rambutnya udah oke dan nggak ada yang kusut, mari kita hair dryerin. Dari muka aku kelihatan banget kalau aku sudah kayak sangat amat khawatir karena ini sudah malam. Dan mari kita percepat semuanya, mari kita lakukan dengan cepat karena we don't have enough time. So let's do it. Ini rambutnya habis dikeringin, masih bisa gaya-gaya. Karena udah cemas banget hidupin hair dryer malam-malam, jadi emang agak sedikit mengembang karena aku emang ngasal banget ngeringinnya. Lalu setelah bagian ngeringin, aku bagi lagi dia menjadi beberapa bagian. Kita sisir-sisir lagi seperti tadi. Terus kita ambil helainya yang super duper tipis ini dan kita cetok. Usahakan nyetoknya itu bener-bener rata dari pangkal sampai ujung, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru biar hasilnya maksimal dan kalian nggak nyesel karena ini udah prosesnya lama. Tapi kalau kalian nggak dapat hasil terbaik juga kalian buang-buang waktu, jadi mending all out pokoknya. Ini dia hasilnya setelah dicatok. Oh my god, I love it so much. Hi, good morning everyone. Jadi hari ini adalah the day after setelah kita kemarin treatment keratin rambut ini, dan inilah hasilnya setelah bawa tidur. Terus kayak dia masih oke banget, bukan yang kayak hancur gitu bentukannya, enggak, jadi masih oke. Dan aku mau kasih tahu beberapa the positive side dan negative side-nya. Jadi oke, mari kita simpulkan. Kita bakal bahas sisi positifnya dulu. Ada beberapa hal yang bikin aku suka banget sama si produk ini. Yang pertama, dia itu bukan produk yang bikin mata perih. Karena sebelumnya aku udah coba obat keratin gitu, dan dia bikin mata perih, terus kayak sepet dan sampai masuk ke tenggorokan gitu kan, karena di apply di dekat hidung nih kayak poni gitu kan. Terus yang kedua, dia bikin rambut super lembut, jadi kayak lembut banget, lebih lembut dari obatku sebelumnya. Aku nggak tahu kenapa, karena ada beberapa hal juga yang mempengaruhi ini. Yang pertama, dari alat yang aku pakai, dulunya aku nggak pakai hair dryer, jadi cuma dikeringin pakai kipas angin aja, dan itu pastinya akan berpengaruh banget sama hasilnya.
Jadi make sure kalian emang punya alat-alat yang mendukung kalian kalau kalian pengen treatment di rumah sendiri. Terus yang ketiga, dia harum banget, jadi kayak wangi gitu kan, nggak berasa kalau lagi pakai obat atau sesuatu hal yang nempel di rambut gitu. Dan yang keempat yang aku suka, dia itu kayak apa ya, nggak bikin enak gitu, karena mungkin ada obat yang terlalu keras sampai bikin enak. Dan ini menurutku kemasannya juga kayak kecil, di pump, dan works well on me. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kalian misalnya mau pakai atau mencoba keratin treatment ini di rumah. Yang pertama, kalian harus benar-benar punya waktu senggang untuk melakukan ini, karena as I said, jadi kemarin tuh aku sampai begadang sampai jam setengah 11 atau jam 11-an untuk treatment ini aja. Dan aku mulainya dari setengah 4. Itu kayak bener-bener yang dari keramas, keringin rambut, dan lain sebagainya. Jadi ini takes a long time. Make sure kalian punya waktu untuk itu. Dan kalau kalian nggak mau ribet, jadi kalian mending ke salon aja. Terus yang kedua, kalau kalian mau mencoba ini, make sure kok semuanya itu kayak bener-bener udah kalian persiapkan. Kayak misalnya hair dryer, catokan. Terus kalau kalian juga punya waktu lebih, kalian tuh harus banget memperhatikan apakah dia obatnya udah menyerap dengan baik atau enggak. Dan kalian harus catok yang bener-bener telaten. Kalau kalian lihat ini, kayak tanganku, jempolku di sini tuh kayak udah sakit banget karena ngegrip catokan berkali-kali. Dan ngegripnya tuh kayak bener-bener yang harus apa tuh kayak rapet gitu kan, nggak boleh longgar, dan itu diulang berkali-kali. Jadi makanya aku akalnya pakai sarung tangan biar nggak terlalu sakit di tangan, tapi itu juga kayak double gitu ya. Kayak misalnya kalau kalian pengen bagi rambut lagi, buka sarung tangannya lagi, terus kayak pakai lagi, ya pokoknya agak sedikit ribet sih. Tapi buat aku, karena aku suka gitu, jadi nggak masalah sih. Dan yang ketiga, please kalian harus perhatiin ini. Kalau kalian pakai ini, jangan sampai kena kulit kepala kalian di sekitar leher ataupun yang di kulit kepala ini, karena itu tuh kayak kalau di aku ya, kalau dia kena bagian leher di sini tuh dia kayak agak gatel gitu, dan tanganku pun agak sedikit gatel karena aku memang punya kulit yang super duper sensitif. Jadi better kalian tuh pakai handuk kayak aku kemarin, dan itu aku terlambat banget, udah setengah perjalanan baru ngerasa gatel, jadinya ya udah di tengah-tengah pakai handuk. Terus yang kedua, usahakan kayak ada jarak kalau kalian makainya di rambut gitu, jangan sampai kena kulit kepala, dan kalian harus sisir berulang kali biar obatnya bisa merata dan terserap dengan sempurna. Hi guys, I think that's all for today's video. Thank you for watching. Apalagi untuk kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian udah coba ataupun berniat untuk coba keratin treatment di rumah, tolong kasih tahu aku, karena aku penasaran apakah ini akan works di kalian atau kalian hasilnya bakal beda dari yang aku lakuin gitu. Oke, I think that's all then. Bye bye.